Sebelum kita mulai, berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajiannya berkaitan dengan hukum meniru kaum kafir, macam dan juga dampaknya. Kemarin kita sudah pada perbuatan mereka yang menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah adalah kufur. Adapun mendirikan bangunan di atas kuburan adalah pengantar pada kekufuran, itu sudah kita bahas ya. Meniru mereka dalam bid'ah-bid'ah yang mereka adakan dalam agama mereka, dalam hari-hari raya yang batil dan sebagainya. Meniru mereka dalam adat istiadat dan akhlak yang mereka yang buruk serta budaya mereka yang kotor. Demikian pula dalam penampilan mereka yang tercela, seperti mencukur jenggot, mengumbar aurat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, adapun hal-hal yang bukan menjadi ciri khas mereka, bahkan merupakan hal-hal milik bersama semua manusia, seperti mempelajari industri yang bermanfaat, membangun kekuatan, memanfaatkan apa yang dibolehkan Allah, semisal perhiasan yang telah dikeluarkan untuk para hambanya dan sebagainya, itu tidak ada permasalahan. Pada dasarnya ia adalah milik kita, justru harta, kekayaan, keilmuan, semuanya adalah milik kita. Maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, kepada kitabullah, kepada sunnah Rasul, untuk kita bisa kembali menjadi khalifah fil ard. Kan diutusnya Nabi Adam ke bumi itu untuk apa? Khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi. Jadi yang berhak memimpin di muka bumi ini tidak hanya manusia yang beriman. Nah, itulah yang menjadi pemimpin di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik. Jadi kata Ibu, ini seperti memberikan wawasan kepada kita. Allah menegur orang beriman itu tidak boleh miskin dan tidak boleh bodoh. Orang beriman itu harus pintar dan harus memiliki banyak rizki yang baik. Jadi kalau kita semakin mengaji, semakin anti dengan dunia, dalam tanda kutip rizki yang baik dari Allah, maka keliru ini pemahamannya, begitu ya. Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman. Justru oleh Allah itu disediakan semuanya bagi orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Berarti kita boleh untuk dapat urusan dunianya, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat, dan untuk orang beriman saja pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia mah ya wajar kita melihat ada orang-orang kafir pun yang mereka lebih kaya, lebih banyak hartanya gitu ya, lebih tinggi kedudukannya, silahkan, tapi mereka nggak dapat bagian di akhirat, sedangkan kita mendapat bagian di akhirat. Maka kata Ibu, hilangkan pemikiran bahwa semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin kita mengaji. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin kita mentalak urusan dunia yang baik. Itu pemikiran yang keliru ya. Dan kata Ibu, ikhlas tidak berarti tidak boleh mendapatkan apa-apa dari urusan dunia. Tidak berarti begitu. Ikhlas itu hanya mengharapkan balasan dari Allah. Apakah mengharapkan balasan dari Allah berarti nggak boleh menerima balasan dari manusia? Boleh. Kita udah bahas ya di buku Dahsyatnya Ikhlas, Bahaya Riya. Ada yang masih lupa? Dalam menggabungkan dua niat. Ketika kita ibadah haji tapi buka justip, boleh. Itu Ibu, boleh. Asalkan satu, kita sudah kuat
tentang keikhlasannya. Gitu. Nah, pun sama, kalau kita beribadah, bekerja bagian dari ibadah bukan? Bekerja bagian dari ibadah. Sok kedah ikhlas. Kita terapkan pengertian ikhlas itu hanya mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan balasan dari dunia. Sok kerja yang ikhlas dengan pengertian begitu, bisa nggak? Nggak bisa, tetap harus ada muamalahnya. Ikhlas satu bab sendiri, urusan hati, muamalah satu bab sendiri, urusan hubungan dengan manusia. Dan hubungan dengan manusia tidak ada, bukan tidak ada ya, mesti bersentuhan dengan transaksi, entah jasa, entah barang, dan sebagainya. Maka kata ibu, hilangkan paradigma seperti itu. Karena justru oleh Allah, perhiasan, rizki yang baik, justru itu disediakan untuk orang beriman di dunia, dan khusus untuk orang beriman di akhirat. Khusus untuk orang beriman saja di akhirat. Sini, nih. Kemudian kata ibu, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Kata ibu, kita sudah tahu permusuhan kita dengan orang-orang kafir yang memusuhi orang beriman. Contohnya siapa? Contohnya Israel. Itu ya, bukan tetangga kita yang baik, yang suka ngasih makanan gitu kan, yang suka nengok kita kalau sakit. Bukan orang kafir yang itu, bukan. Yang dimaksud kafir di sini siapa? Yang memerangi kita juga. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka. Apa yang harus kita siapkan? Kekuatan apa saja. Kalau kekuatan apa saja berarti apa? Keimanan, fisik, apalagi keilmuan, kekuatan militernya, hartanya, sumber daya manusia yang banyaknya. Itu maka perlu disiapkan juga. Berarti sesuai yang kamu sanggupi. Ayo kita sanggupnya apa? Keluarkan yang terbaik di jalan Allah. Begitu ya. Kalau kita sanggup menyelisihi mereka dalam hal-hal adat istiadat dan hari raya, maka selisihi, bukan malah diikuti. Kemudian dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25, duduk aja. Gitu. Wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Artinya, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan para rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi kata ibu, bahkan sampai logam yang paling sering kita gunakan yaitu besi, kita boleh manfaatkan. Ya, kan kita paling sering menggunakan besi ya, pisau dari besi, baja dicampur dengan besi, magnet dari bubuk magnet. Materialnya juga ada besinya. Ya, banyak yang dari besi. Ini mau bubuk sama Umi Neng. Sok. Nah. Sok. Kalau duduk boleh. Kemudian Allah mengabarkan bahwa besi mengandung banyak manfaat untuk manusia secara umum, maka kita boleh ya memanfaatkan keilmuan, industri apapun itu yang memang itu jadi milik semua orang. Ini kita untuk paham mana batas tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, agar kita tahu batasannya mana sih yang dimaksudkan menyerupai suatu kaum. Apakah pakai celana jeans? Abi pernah punya pemikiran gitu, wah pakai celana jeans menyerupai kaum kafir tak gitu. Kita orang Islam kudu katun, nggak gitu, salah. Abi pernah punya pola pikir kayak gitu tadi, dan itu keliru. Karena apa? Tidak mendapatkan penjelasan detail tentang tasyabbuh, apa itu menyerupai. Gitu ya. Jadi yang tidak boleh adalah dalam urusan-urusan ibadah. Sedangkan tadi ya yang kedua adalah dalam ciri khas, bukan dalam ciri khas, apa yang dimiliki oleh semua manusia, itu mah tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga,
beberapa dampak negatif taklid kepada orang kafir. Apa itu taklid? Ada taklid, ada ittiba. Apa bedanya taklid dan ittiba? Untuk secara bahasa dulu. Apa bedanya taklid dan ittiba? Taklid itu mengikuti tanpa tahu ilmunya. Tuturkeun we kitu tah. Ittiba itu mengikuti dengan mengetahui ilmunya. Dua-duanya sama-sama nuturkeun gitu ya. Nah, maka di sini beberapa dampak negatif taklid kepada orang kafir. Jadi kata ibu, jangan sampai jatuh pada kategori taklid, karena nanti dampak negatifnya begini. Pertama, taklid kepada kaum kafir mengandung wala kepada mereka, karena menyerupai mereka dalam lahirnya, menunjukkan rasa kecintaan kepada mereka dalam batinnya. Seandainya membenci mereka, tentu tidak mau menirunya. Contoh taklid yang ada pada diri perempuan, ningali idola-idola dari orang-orang kafir dari segi berbusananya yang tidak menutup aurat. Kalau bahan baju bebas ya, ini mah yang tidak menutup aurat. Nah, kita nuturkan itu. Apa ilmunya? Apa dasarnya hal itu boleh kita ikuti? Pasti orang-orang yang kita naon, ada lucu. Ini bajunya gemes cenah gitu. Ini bajunya bagus. Padahal itu menutup aurat, tidak ada standar ilmunya di situ. Hanya diikuti sesuai hawa nafsu saja. Nah, taklid yang dimaksud adalah begitu. Terhadap orang-orang kafir, mengikuti tanpa ilmu. Dan itu banyak dilakukan, kata ibu. Oleh anak muda itu banyak dilakukan. Seandainya kalau mereka tidak ada rasa walaknya, tidak ada rasa kecintaannya, tidak ada rasa loyalnya, pasti mereka nggak akan ikutin, betul? Seperti halnya teteh ibu misalnya enak memboikot produk-produk Israel, karena ada rasa bencinya, jadi nggak diikutin. Udah 1 tahunnya, ini 7 Oktober nih, gitu kan? Nah, akhirnya kan nggak kita ikutin, tapi karena ada rasa kecintaan, akhirnya diikutin terus, meskipun salah. Kayak gitu ya. Kemudian taklid kepada kaum kafir, poin kedua, menunjukkan kekagumannya kepada mereka dan apa yang ada pada mereka, serta ketidaksenangannya pada ajaran Islam dan penghinaannya kepada orang-orang Islam. Dituturkan orang-orang kafir sambil apa? Sambil dia itu menjelek-jelekkan kaum muslim, sambil dia itu menghina kaum muslim. Ya, maka ini satu hal yang tidak boleh. Menjelek-jelekan dengan membeberkan fakta kekurangan umat Islam itu beda hal. Beda hal ya. Kita tidak membeberkan kekurangan agama Islamnya, bukan. Tapi membeberkan kekurangan pribadi kaum muslimnya. Pribadi kaum muslim apa? Mengatasnamakan mengejar akhirat, padahal di balik itu membenarkan rasa malasnya untuk bekerja dan menafkahi diri. Kan itu fakta yang ada kan? Dengan alasan, dah abi mah alim ngejar dunia, atau saya abi masak kieu, padahal mah males. Betul atau salah? Salah. Tapi kan kadang kita terjebak dengan tadi, namanya teh? Oh, nyanyi nggak boleh ngejar akhirat teh. Padahal mah dibalik itu dia pemalas aja. Mencari pembenaran dari agama salah, mau cari pembenaran dari apapun, perilaku seperti itu salah. Nah, maka menunjukkan kekaguman kepada orang-orang kafir itu, ya, dengan daripada nuturkan orang Islam tuh juga gitu, mending saya menukil. Padahal mah orang Islam teh nggak semua orang Islam begitu. Kebayang Ibu? Nah, ini jatuhnya pada penghinaan orang-orang Islam, begitu. Kemudian taklid kepada kaum kafir mengandung makna pengekoran kepada mereka dan peleburan kepribadian umat Islam serta penghancuran eksistensi mereka. Karena kitanya taklid terus, nuturkan mereka terus, akhirnya apa? Akhirnya semakin terkikis nilai-nilai
dan apa yang menjadi syariat Islam dan menjadi penghancur bagi Islam itu sendiri karena kitanya terlalu taklid. Maka jangan sampai kita taklid terhadap mereka. Mau terlalu, mau taklid nggak boleh. Karena akibatnya apa? Akibatnya jadi kebudayaan. Contoh dari Ibu. Contoh dari Ibu. Kita contoh saja. Teteh Ibu tahu kromboloni, tahu? Tahu kan kromboloni, tahu ya? Tahu nggak kayak siwak itu ada manfaat apa saja di dalamnya? Kan nggak pulang kan? Kebayang nggak kita secara tidak sadar udah taklid gitu tah pada suatu hal yang tren, terlepas dulu dari kebiasaan orang kafir atau tidak ya. Kadang kita gitu, kromboloni juga enak. Coba ditanya hal-hal yang isinya adalah syariat, seberapa kagum kita terhadap syariat. Teteh Ibu tahu tidak sunnahnya sahur itu makan apa? Berapa butir makan kurmanya? Siapa yang tiap sahurna makan 7 butir kurma? Kan yang disiapkan teh sayur asam, sayur sop. Pernah nggak ada yang nyoba cikan lamun sahur 7 butir kurma sama air putih? Kuat nggak? Karena Nabi amalkan itu.